Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lagi terkait dengan pengelolaan limbah agroindustri, terkait dengan jenis, proses, dan sumber limbah. Oke. Teman-teman sekalian, pertama kita akan mengenal dulu nih, apa itu tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit ini, seperti kita ketahui, dia golongannya palem-paleman ya. Jadi palem-paleman dari genus Elais dan Elais guinensis ya. Guinensis itu berarti kalau dari kalimatnya daerah Guinea. Guinea itu di sekitar Afrika Barat. Dan memang benar, memang asal dari Afrika Barat, kelapa sawit ini. Lalu masuk ke Indonesia itu tahun 1848 dengan dibawanya 2 bibit kelapa sawit dari daerah Mauritius dan 2 lainnya dari Hortus botanicus di Belanda oleh pemerintah Hindia Belanda yang kemudian ditanam sebagai tanaman hias di kebun raya Bogor. Jadi awalnya memang untuk tanaman hias. Lalu perkebunan pertama itu dan terbesar juga itu adalah di Deli, Sumatera Utara dan Aceh, luasnya sekitar 5.000 hektar. Nah, Deli ini kampung ibu saya daerah Deli Serdang ya, Sumatera Utara. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sebagai ahli lingkungan atau baik itu teknik lingkungan atau ilmu lingkungan ataupun yang concern terhadap lingkungan, kira-kira kalau menurut kalian apa sih masalahnya dari tanaman kelapa sawit ini? Kira-kira apa yang menjadi masalah dari tanaman kelapa sawit? Ada yang punya ide? Menyerap Apa? airnya, Pak. Oke. Penyerapan airnya, Pak. Penyerapan airnya besar, oke. Ada lagi yang lain? Apa Daerah kawasannya jadi gersang, Pak. Penyerapan air, wilayahnya jadi gersang, oke. Ada yang lain? Betul Pak, banyaknya pupuk yang digunakan Pak, jadinya tuh anu lingkungan Pak. Perlu banyak pupuk. Iya. Oke, ada yang lain? Satu lagi? Ada ide yang lain? Monokultur, Pak. Cakep banget tuh. Siapa tadi? Daru ya? Monokultur. Jadi, kawan-kawan sekalian, apa itu monokultur? Monokultur itu adalah tanaman yang mono, satu saja, satu jenis saja. Nah, seringkali permasalahannya adalah ketika terbentuknya perkebunan sawit yang sebelumnya itu penuh dengan biodiversitas ya, biodiversitas. Biodiversitas itu apa? Biodiversitas. Diversity, keanekaragaman, bio itu berarti hayati ya. Keanekaragaman hayatinya banyak, tetapi ketika terjadinya apa namanya tanaman sawit dia jadi monokultur. Kalau monokultur berarti akan merubah ekosistem yang ada. Ya. Kalau terjadi perubahan ekosistem apa yang terjadi? Yaitu dia banyak apa namanya yang sebelumnya itu ada apa namanya tumbuhan-tumbuhan tertentu itu akan apa namanya terasingkan. Yang kedua habitat alami terhadap hewan-hewan yang apa namanya hewan liar itu juga terancam. Nah, terutama kalau di daerah Kalimantan Timur ini apa sih yang endemiknya sama seperti Sumatera ya, orang utan, bekantan dan seterusnya itu akan terganggu. Jadi kalau perubahan dari sebelumnya itu keanekaragaman hayati menjadi monokultur, maka dia akan mengganggu ekosistem yang ada ya, tumbuhan, hewan itu akan terganggu. Itu yang seringkali jadi masalah. Lalu tadi penyerapan airnya besar juga. Nah, jadi kalau penyerapan air besar, maka tanaman-tanaman yang lain itu agak sulit tumbuh dan dia merusak tanah ya. Kebanyakan tanaman sawit ini merusak tanah ya. Merusak tanah ya. Jadi kalau udah tertumbuhin sawit itu agak sulit untuk apa namanya ditumbuhin tanaman yang lain karena dia nyerap unsur haranya begitu besar. Unsur hara itu ada dua ya. Masih ingat ya pelajaran tanah ya. Unsur hara itu ada makro dan mikro ya. Apa unsur tanah makro? Ya, kalau yang kita kenal N, P, K. Ini yang utamanya. N, nitrogen, nitrogen. P, fosfat kalau bahasa Indonesia. F pakai F, kalau bahasa Inggris pakai P. Kalau K, kalium. Ada yang lain nggak ada? Misalnya karbon, hidrogen, oksigen, dan lain-lain. Kalau yang mikro apa aja? Misalnya besi, zinc atau seng, dan lain-lain. Banyak contohnya ya. Nah, jadi dia nyerap
Jadi yang pertama nyerap airnya banyak, nyerap unsur haranya banyak. Oleh karena itu suplai pupuk biasanya besar ya. Nah, tetapi masalahnya adalah kalau misalnya yang sebelumnya itu biodiversitasnya tanamannya banyak berubah jadi monokultur dan nyerap airnya juga banyak, pupuk segala macam. Nah, apa efek lain yang lain? Misalnya saja terjadi eutrofikasi. Apa eutrofikasi? Eutrofikasi itu adalah kalau kita lihat ada istilahnya itu alga bloom. Alga bloom. Bloom itu apa? Bloom itu mekar gitu ya. Alga itu tanaman yang ada di permukaan air. Alga itu biasanya tidak jelas apa namanya, mana batang, akar dan daun. Nah, jadi muncul alga. Nah, alga bloom itu identifikasinya bahwa kalau di situ banyak unsur hara yang larut. Kebanyakan adalah fosfat ya. Fosfat itu P atau kalau dalam gugus apa namanya PO4 ya, min. Nah, itu yang sering kali terjadi. Jadi karena apa namanya banyak dikasih suplai sama pupuk karena dia nyerap air dan tanahnya banyak, lalu ketika terjadi hujan, erosi sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau numbuhkan apa namanya tanaman sawit itu dia punya jarak minimal. Jadi misalnya antar sawit itu sekitar 9 meter karena untuk pertumbuhannya optimal. Jadi peluang erosi besar, erosi membawa air, airnya itu mengandung apa namanya unsur-unsur hara, sehingga kalau hal itu terjadi maka itulah yang terjadi algal bloom dan seterusnya. Jadi seringkali penumbuhan sawit itu ada kendala-kendala seperti ini ya, penyerapan air yang besar, unsur hara yang besar, eutrofikasi, monokultur, terganggunya ekosistem tumbuhan dan hewan dan seterusnya. Nah, apalagi kalau kita ini di daerah hujan tropis ya, hujan tropis memang curah hujan besar, tetapi aneka-ragaman hayati juga besar. Oleh karena itu banyak beberapa daerah tuh yang nggak sepakat sama perkebunan sawit. Nah, oleh karena itu sekarang itu namanya ada organisasi, namanya organisasinya itu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ya. Roundtable on Sustainable Palm Oil. Nah, Roundtable on Sustainable Palm Oil ini organisasi internasional. Jadi kalau misalnya sekarang untuk palm oil atau apa namanya minyak sawit itu dia ada Certified Palm Oil CPO. Certified Palm Oil CCPO ya. Certified Crude Palm Oil. Jadi kalau misalnya tersertifikasi berarti dia memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan seterusnya. Itu yang upaya yang dilakukan agar bisa meminimalisir terjadinya kerusakan yang ada. Nah, jadi itu yang dilakukan. Tapi kalau secara umum seperti itu ya. Jadi kelapa sawit itu masalahnya di sana ya. Jadi oleh karena itu pasti ada AMDAL, UKL, UPL-nya ya. Itu nanti di mata kuliah yang lain. Itu jadi kendalanya. Biodiversitasnya berubah jadi monokultur, penyerapan air dan penyerapan unsur hara banyak. Suplai pupuk akhirnya terjadi eutrofikasi. Jadi memang ada gangguan-gangguan lingkungan yang lain. Terus juga aspek limbahnya juga besar. Nah, hari ini kita akan bicara tentang aspek limbahnya. Nah, itu nanti akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Kalau orang hukum, kalau dilihat dari tanaman sawit ini ya, orang-orang hukumnya hukum lingkungan apa segala macam, biasanya masalahnya adalah karena industri ini biasanya dikuasai oleh raksasa-raksasa ya, konglomerat ya, kalangan-kalangan borjuis. Nah, ini kalau dulu ikut jadi aktivis ada borjuis, ada proletar ya. Nah, kalau kalangan borjuisnya itu punya industri-industri tersebut. Sinyal saya nggak bagus kah? Suaranya nggak. Kalau di sini kayak boleh matikan video udah ya? Putus suaranya, Pak. Iya, Pak. Suaranya putus-putus. Iya, Pak. Sekarang Suaranya, gimana? Pak. Putus-putus. Masih putus-putus. Saya matikan video nih sekarang. Putus-putus masih, Pak. Gimana nih sekarang? Oke? Sebentar saya Udah oke, Pak. Oke, Pak. Udah. Oke, Pak. Oke ya. Nah, jadi kalau orang hukum lingkungan biasanya kalau karena dikuasain oleh raksasa konglomerat biasanya dia itu mencaplok tanah ulayat atau tanah adat ya. Jadi kalau tanah ulayat, tanah adat itu adalah miliknya warga, lalu mereka caplok karena tanah ulayat sama tanah adat itu nggak punya sertifikat biasanya, tetapi berdasarkan keturunan kan. Jadi misalnya kalau di Kalimantan Timur ini yang sukunya suku orang-orang
pedalaman, orang Dayak misalnya, orang Pasir, orang apa namanya, beberapa punya orang, kalau Kalimantan Selatan orang Banjar, dan seterusnya ya. Kalau Samarinda ini kan kota pendatang ya. Nah, kebanyakan itu punya tanah adat itu diambil secara sepihak. Itu biasanya kalau orang hukum bahasanya ke sana. Kalau kita lebih ke aspek lingkungannya. Jadi kalau kita sebagai ahli lingkungan, biasanya sebelum, saat, dan setelah ya, kita harus ngatasinnya sebelum terjadi pencemaran, saat prosesnya itu, dan setelah terjadinya prosesnya itu. Jadi itu yang kita lakukan. Oke, kita lanjutin ya. Nah, inilah tanaman sawit ya. Tanaman sawit, ini buahnya ya. Kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri ya, ini bonggol anunya ya. Kita sebutnya tandan ya. Nah, ini tandan sawitnya, ini batangnya, ini daunnya ya. Nah, lalu ada istilah tandan buah segar. TBS istilahnya. Lalu ada juga kalau misalnya sudah dilepaskan buahnya, ini istilahnya tankos, tandan kosong. Atau ada yang bilang juga jankos, janjang kosong. Nah, lalu buahnya seperti ini ya. Nah, kalau buahnya, kalau kita lihat ada exokap. Exokap itu adalah kulit luar. Mesokap ini adalah daging buahnya. Ya, ini adalah daging buah. Di mana dari daging buah ini biasanya kita ngambil CPO ya. Jadi kayak kita ngejus buah gitu ya, daging buahnya ini nanti ini jadi CPO. CPO itu crude palm oil ya. Crude palm oil itu crude ya. Sorry, tulisan saya kurang bagus nih, baru belum terbiasa ya. Pakai pen tablet. Nah, crude palm oil itu adalah minyak sawit kasar istilahnya gitu ya. Minyak sawit kasar, crude itu kan kasar ya. Nah, ada endokap. Endokapnya itu adalah cangkang dalam ya, cangkang setelah buahnya itu, cangkang dari intinya. Nah, endosperm itu adalah inti atau bijinya sawit ya. Nah, biasanya bijinya ini juga dijadikan minyak, namanya itu PKO ya, palm kernel oil. Nah, jadi yang bisa jadi oil itu ada dua ya, ada apa namanya dagingnya dan ada bijinya. Kegunaannya berbeda ya. Kalau crude palm oil ya nanti derivatnya atau produk turunannya banyak, dan kalau PKO juga banyak turunannya ya. Itu nanti belajarnya lebih detail di oleokimia ya. Apa namanya, biasanya teknik kimia ini bahasannya. Kalau bikin perkebunan sawitnya orang pertanian, kalau suruh bersihin lingkungannya orang teknik lingkungan atau orang ilmu lingkungan. Kalau yang bahas terkait dengan produk-produk kimianya itu di teknik kimia. Oke, bagi tugasnya gitu. Ini bagian-bagian dari buah sawit ya. Cangkangnya atau kulit luar, daging buahnya yang bisa jadi CPO yang udah di jus nanti kalau ada dengan proses yang ada, lalu cangkangnya dan cangkang inti, dan ini adalah inti atau buah biji sawitnya, yaitu yang nanti jadi palm kernel ya. Disebutnya endosperm atau kernel ya. Nah, taman kelapa sawit secara morfologinya ya, kalau dilihat ada beberapa jenis. Ini 3 jenis yang umum. Ada ciri yang pertama dura, cangkang tebal ya. Cangkang itu adalah dari intinya itu ya, cangkangnya tebal ini ya. Tetapi dagingnya tipis ya. Jadi kalau yang tipe dura ini tidak ekonomis ya. Tidak ekonomis. Nah, beda kalau yang tenera ini dagingnya tebal kan ya. Dagingnya tebal. Jadi ini apa namanya, kalau menghasilkan crude palm oil oke, tapi masalahnya kalau di tenera ini biasanya dia tidak bisa kawin sendiri, jadi harus dikawinin ya, apa namanya, antara antara bunganya sawit jantan dan betina. Jadi harus perlu human intervention ya, jadi harus ada intervensi dari manusia. Nah, kalau Piscifera ini adalah jenis yang bibit unggul, cangkangnya tipis, hampir nggak ada, terus dagingnya tebal. Ini berdasarkan morfologinya ya, tetapi kalau misalnya kalau kita lihat berdasarkan apa namanya warna kulitnya juga macam-macam ya. Sawit ini ada yang warnanya kecoklatan, gelap, ada yang warnanya terang, dan seterusnya. Nah, tetapi pada dasarnya yang jadi tinjauan utama itu adalah ini biasanya dagingnya yang tebal dan cangkangnya tipis.
apakah ada efek kalau ada cangkang atau tidak? Itu nanti kita akan lihat bahwa ternyata cangkang itu bisa juga jadi limbah nantinya ya. Nah, ini ada beberapa istilah dalam kelapa sawit. Yang pertama ada istilah namanya TBM, tanaman belum menghasilkan. Biasanya kalau tanam sawit, dia perlu waktu sekian bulan, sekitar sepengetahuan saya 30 bulan ya. Setahun setengahan lebih sampai 2 tahun. Nah, dia untuk menumbuhkan tanamannya ya. Lalu ada juga sebut sebagai TM, tanaman menghasilkan. Ini kalau sudah berbuah ya, berbuah dan udah bagus. Nah, ada TBS, tandan buah segar, berarti tandan buahnya masih ada biji sawitnya ya, ada tanaman buah-buah sawitnya masih ada. Ada tankos atau jankos, tergantung daerah ya. Ada yang bilang tankos, ada jankos, tapi umumnya orang biasanya pakai nama istilah tankos ya, tandan kosong. Kalau tandan buahnya udah dilepasin dari dari biji atau buah sawitnya. Jadi buah sawitnya udah lepas dari tandannya, nah itu ada tandan kosongnya. PKS ya, perkebunan kelapa sawit, CPO crude palm oil ya, ini yang dari dagingnya. Kalau palm kernel itu dari bijinya. Nah, ada juga istilah POME. Nah, POME ini nanti kita akan bicara lebih lanjut. Ini adalah limbah cairnya. Dari mana sumber limbah cairan nanti kita akan bicarakan pada perkuliahan kali ini. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau tanaman sawit itu awalnya di daerah Deli ya, daerah Sumatera Utara. Oleh karena itu memang pusat penelitian kelapa sawit PPKS-nya ada di daerah Medan juga, Sumatera Utara, telah menghasilkan puluhan varietas unggul. Yang menjadi pertimbangan itu adalah pertama produktivitas tinggi, ya bijinya kualitasnya baik, ketahanan terhadap hama dan penyakit, ya sama seperti tanaman pada umumnya, dia punya hama, punya penyakit, kemampuan tumbuh di daerah marginal atau ekstrim ya, kadang-kadang kering, langsung hujan deras dan seterusnya ya, kayak di daerah kita ini. Keseragaman pertumbuhan ya, jadi pertumbuhannya itu seragam gitu, nggak kecil nggak besar, jadi kalau besar besar semua dan seterusnya, bagus gitu. Pelepahnya pendek ya, kalau ketinggian kan repot kita ngambil buah sawitnya. Serta faktor kemudahan dalam perawatan. Tadi misalnya kalau dikawinkan dia perlu bantuan manusia, kalau yang ini nggak perlu ya. Itu maka jadi pertimbangan. Ini adalah kelapa sawitnya. Nah, ini beberapa tanaman kelapa sawit yang bibit unggul ya. Ini dari PPKS. Nah, jadi kalau kita lihat ya, rata-rata jumlah tandan. Jumlah tandan itu berarti setiap pohon itu ada 8 tandan misalnya gitu ya. Ada 12, 13, 14, dan seterusnya. Berat tandannya, satu tandan bisa 25 kilo. Nah, kan ini bagus banget nih ya. Nah, dikalikan 8, berapa tuh jadi satu pohonnya. Dan potensi TBS-nya, tandan buah segarnya itu adalah 32 ton per hektar per tahun. Nah, ada 32 ton. Setiap hektarnya bisa 32 ton per tahun. Nah, kan besar banget ya. Ini bibit unggul nih. Rendemen. Apa itu rendemen? Ada yang tahu rendemen? Silakan, ada yang punya pendapat apa itu rendemen? Belum tahu, Pak. Masuk, Pak. Silakan, Rendemen Pak. adalah minyak yang akan dihasilkan dari setiap ton TBS. Betul sekali. Jadi tandan buah segarnya itu kan tidak hanya ada daging buah sawitnya, tetapi juga ada pengotor-pengotor yang lain, tadi cangkang apa segala macam. Nah, dari itu misalnya 32 ton ini yang jadi minyak berapa persen? Nah, jadi 26% ya, betul. Jadi potensi CPO-nya per tahun itu 7,5 ton per hektar kalau yang tipe dampi, dan kerapatan tanamannya 130 pohon per hektar. Rata-rata biasanya jarak antar pohon itu sekitar 9 meter. Dia ada aturannya, kayak bentuknya kayak segitiga sama sisi biasanya. Nah, ini contohnya. Ini yang tipe, ini kalau saya cek itu yang tipe PPKS 540 nih. Nah, yang ini. Nah, jadi coba kita lihat ya, dagingnya begitu tebal, cangkangnya kecil aja, tipis, bijinya kecil. Nah, ini tipe unggul ya. Bahan tanaman kelapa sawit yang tipenya unggul. Ini bagus sekali. Lebih produktif dia. Jadi dengan hasil yang sama, dengan jumlah sumber daya yang sama, tapi hasilnya lebih optimal. Nah, ini menguntungkan kalau kita punya tanaman sawit yang
bibit unggul ya. Sama juga kalau kita kayak bahas ikan ya, ikan itu misalnya ikan tilapia, ikan mujair itu dia lebih besarnya tuh justru di jantan daripada betina, karena penelitian S2 saya itu. Nah, jadi ada varietas atau jenis kelamin tertentu pada tanaman atau hewan tertentu yang ternyata punya kualitas lebih baik. Jadi dengan input yang sama kita menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau dari sisi plantation atau kebun sawitnya PKS-nya lebih menguntungkan. Ini yang menjadi pertimbangan. Oke. Tadi udah udah didapatkan ya poin-poinnya tadi yang utama. Nah, terutama tadi yang di sini ya tadi ya. Nah, ini yang utamanya terkait dengan sawitnya. Jadi inilah buah sawitnya yang menjadi fokus utama biasanya dalam pembuatan CPO atau palm kernel oil ya. Kalau palm kernel itu biasanya digunakan juga buat tanaman makanan-makanan tertentu ya, misalnya coklat-coklat dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke limbahnya. Jenis limbah kelapa sawit ya, jumlah bahan yang menjadi masukan input akan sama dengan jumlah luaran yang berupa produk akhir end product dan produk samping byproduct dan limbah atau waste yang dihasilkan atau dikeluarkan. Konsep inilah yang disebut sebagai kesetimbangan massa atau raca massa atau material balance. Jadi kalau kita punya input ya. Nah, nanti keluarnya itu dalam kan setelah diproses ya, ini prosesnya gitu. Nah, outputnya itu bentuknya bisa byproduct ya. Byproduct itu produk sampingan. Ada juga yang disebut sebagai waste ya. Nah, kadang-kadang apa perbedaan antara byproduct sama waste ya? Kalau dari segi ekonomi, kalau waste itu tinggal dibuang saja. Tetapi ada juga yang nyebutnya sebagai byproduct. Kalau byproduct itu masih bisa dimanfaatkan sehingga dia punya keuntungan ekonomi. Nah, itu jadi kalau dari sudut pandang istilah ya, apa beda antara byproduct sama waste? Kalau dalam konteks limbah ya, kalau dalam konteks limbah. Jadi ada yang mengatakan limbah itu waste, ada juga yang mengatakan limbah itu byproduct. Jadi kalau byproduct itu produk sampingan, tetapi masih bisa kita manfaatkan. Itu dia. Itu istilah aja. Tapi kalau pada umumnya kita nyebutnya limbah ya. Nah, produk sampingan byproduct dan limbah atau waste pada kelapa sawit itu apa saja? Yang pertama limbah padatnya. Yang pertama ada tandan kosong. Tandan kosong itu adalah nanti kita jelaskan lebih lanjut, tapi secara umum tandan kosong itu adalah tandan yang sudah tidak ada biji atau buah sawitnya lagi. Yang kedua serat atau fiber. Serat atau fiber itu biasanya setelah proses pengepresan buah atau juga dari tandan yang sudah dicacah itu nanti jadi serat-serat. Cangkang. Nah, cangkang ini juga tadi ya, cangkang dari biji itu juga waste, limbah padatnya. Selanjutnya boiler. Abu boiler itu biasanya kalau dalam proses pemanasan, boiler kan pemanasan ya. Nah, jadi ada abunya. Nah, abu boilernya itu juga limbah padat. Tetapi ini istilahnya kalau dalam udara itu ada fly ash, ada bottom ash. Nah, kalau ini kurang lebih ini adalah bottom ash-nya. Kalau fly ash-nya nanti itu di pencemar udara ya. Limbah cairnya dari air kondensat, air cucian pabrik, dan juga air limbah dari proses klarifikasi. Klarifikasi ini ibaratnya kalau bahasa sederhananya saya itu proses ngejusnya CPO-nya atau palm kernel-nya. Nah, kalau dijadikan satu namanya palm oil meal effluent. Palm oil, minyak, meal itu keluaran effluent-nya dalam bentuk meal dia. Jadi dia kental gitu ya, campuran-campuran dari berbagai hal ya. Udara yang asap pembakaran biomasa di kettle uap boilernya. Jadi ada yang terbang ya, fly ash-nya. Kita sebutnya sebagai partikulat meter. Partikulat meter itu ada ukurannya ya. Kalau partikulat meter semakin kecil ukurannya semakin berbahaya ya. Ada PM10, ada PM2,5 ya. Kalau disebut PM itu bukan pingmi ya. Kalau istilah chat, tapi partikulat meter. Partikulat itu kan sesuatu yang kecil, meter itu benda ya, benda kecil dengan ukuran tertentu. Ada 10, ada 2,5. Nah, limbah B3, kalau limbah B3-nya oli bekas dari mesin produksi, kendaraan, atau sarana transportasi yang beroperasi di pabrik. Nah, ini kalau dalam konteks bukan produk dari sawitnya secara langsung ya, tetapi kalau secara langsung itu namanya ada spent bleaching earth atau SBE.
Kalau dari kalimatnya aja udah kebaca ya. Bleaching itu apa? Bleaching itu kan pemutih ya. Nah, jadi kalau kita mau menganalisa suatu benda itu dari istilahnya saja. Kalau bleaching itu kan pemutih. Kalau baju itu bleachingnya itu pakai klorin atau pakai gugus-gugus H2O2 dan seterusnya. Nah, istilahnya itu bleaching earth. Bleaching earth nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, tapi kebanyakan dia dari tanah lempung ya. Apakah ada bleaching yang lain? Tentu ya, karena sifatnya seperti adsorpsi ya pasti karbon aktif. Tapi banyak kan pakai lempung ya kalau dalam konteks kelapa sawit. Biasanya digunakan buat pemutihan atau warnanya akan semakin cerah dalam artian semakin jernih gitu kelapa sawit kita. Misalnya kalau bikin minyak dan seterusnya. Nah, jadi secara konteks ada apa saja sih di limbahnya kelapa sawit? Ada limbah padatnya, ada limbah cairnya, di udara tuh ada particulate matter-nya, dan limbah B3-nya. Kalau yang berkaitan langsung sama sawitnya ada SBE, atau spent bleaching earth. Nah, tandan kosong. Ternyata tandan kosong itu besar sekali volumenya ya, sekitar 22-24% dari total volume TBS yang diolah. Jadi, tandan buah segar ketika diolah, ternyata 22-24%-nya adalah tandan kosong. Potensi produksi tandan kosong secara nasional itu lebih dari 20 juta ton per tahun. Wah, 20 juta ton itu penuh banget tuh, taruh fakultas teknik satu hari aja udah penuh ya. Nah, jadi ini potensi limbah yang besar sekali ya. Limbah atau byproduct ya, tergantung konteksnya. Jadi bisa dimanfaatkan kembali nih tandan kosong ini. Tandan kosong dihasilkan selama proses penebangan dan pembantingan pada unit thresher. Jadi melepaskan ya. Penambahan ataupun pembantingan bertujuan untuk memisahkan antara bagian janjang dan brondolan buah. Setelah terpisah, tandan kosong akan dibawa pada sebuah konveyor menuju penampungan sementara sebelum dilakukan pemanfaatan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai mulsa atau pupuk kompos yang dapat diaplikasikan pada sekitar pabrik. Apa itu mulsa? Ada yang tahu mulsa itu apa? Silakan, ada yang tahu mulsa? Mulsa itu ada mulsa yang dari tanaman, ada mulsa plastik. Mulsa itu penutup ya. Jadi kalau misalnya kita punya tanaman-tanaman gitu ya, tanaman-tanaman gitu kan ya, tanaman gitu. Nah, di atas permukaannya itu ditutup sama mulsa. Nah, kalau mulsanya plastik, agar di sini tidak tumbuh gulma. Gulma itu apa? Gulma itu tanaman pengganggu kayak rumput-rumputan dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia mulsanya dari tandan kosong, apa akibatnya? Nah, kalau dia bentuknya organik gitu ya, jadi pertama itu dia biasanya untuk menjaga kelembaban ya, menjaga kelembaban. Karena kan serap airnya besar ya, jadi kalau ada mulsa yang organik itu cenderung lembab. Coba misalnya aja contohnya kalau kita di tanah yang ada rumputnya sama enggak. Kalau enggak ada rumputnya kan kering, tapi kalau ada rumputnya dia cenderung lebih lembab. Nah, itu jadi fungsinya mulsa, penutup permukaan tanah agar menjaga kelembaban ya. Yang kedua, sebagai juga sebenarnya tandan kosong itu banyak mengandung makronutrien, terutama adalah kalium. Nah, jadi banyak juga yang menjadikannya itu sebagai pupuk alami. Tetapi biasanya tandan kosong ini perlu waktu yang cukup lama dia untuk terurai, sekitar 6 bulan. Kalau tanpa perlakuan ya cukup ditaruh gitu aja. Jadi misalnya ini ada sawit-sawit ya, jaraknya 9 meter 9 meter. Nah, diantaranya itu nanti disusun di sini itu tandan-tandan kosong ya, dengan tidak boleh bertumpuk ya. Jadi paling banyak itu 1 atau 2 layer saja ya. Karena kalau ketebalan nanti repot ya. Kalau terlalu tinggi kan repot nanti kita teknis di lapangannya ya. Jadi biasanya gitu, perlu 6 bulan kalau dia ditaruh secara tanpa perlakuan. Tetapi kalau dengan perlakuan nanti dia bisa lebih cepat ya. Misalnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana memanfaatkan tandan kosong ini, limbah padat. Kalau limbah cair nanti di bagian PED. Nah, pupuk kompos yang dapat diaplikasikan pada kebun sekitar pabrik ya juga bisa. Kalau pupuk kompos tentu dengan perlakuan ya, karena tidak biasanya kan kalau kita mau kompos sesuatu itu selain bahan yang ingin diurai, kita juga perlu suplai energi, aerasi dan seterusnya. Jadi biasanya kalau
industri atau masyarakat sawit itu dia biasanya mencampurkan glukosa atau gula ataupun juga limbah-limbah penguatnya, misalnya ngasih EM4 kalau yang konvensional itu yang sudah jadi, yang komersial, ataupun ngasih limbah pabrik dari POME sedikit. Jadi nanti ada pengadukan dan seterusnya. Itu nanti di tandan kosong. Nah, ini tandan kosong ya yang pertama, limbah padatnya. Yang kedua, ini saya mau nunjukin dulu nih, coba liatin. Ini setelah konveyor, ini satu kebun sawit ini bisa segini nih satu harinya gitu ya. Besar sekali ya. Potensinya besar sekali ya. Tadi sekitar 20 juta ton ya. 20 juta ton ya. Nah, jadi kalau ada yang mau penelitian terkait dengan tandan sawit ini bagus sekali nih. Ya, penelitian bagaimana mengatasi tandan kosong sawit ini. Yang kedua serat ya. Serat merupakan limbah padat yang dihasilkan setelah proses pengepresan buah pada pressing ya. Pada unit Depericarper juga dihasilkan serat yang merupakan hasil pembersihan cangkang dari serat-serat yang menempel. Jadi seratnya itu karena daging buah yang sudah dipres, atau bisa juga dari, kalau dalam literatur yang lain, seratnya itu disebut juga serat apabila tandan kosongnya itu dicacah. Itu dia nyebutnya juga serat. Kalau serat itu kan seperti kita ketahui bersama, serat itu adalah kayak jaringan gitu ya. Jadi tapi pendek-pendek biasanya. Volume serat yang dihasilkan pabrik sawit itu sekitar 13-14% dari TBS yang diolah. Bayangin ya tadi 20-24% itu tandan kosong. 13-14%-nya adalah serat. Jadi dari sawit itu kurang lebih sekitar, ini dari sini saja ya, ada 33-38%-nya itu adalah waste atau byproduct ya. Nah, ini harus diatasin makanya ya. Ini dalam konteks limbah padat saja ya, belum limbah cairnya nih ya. Makanya pengolahan di pabrik sawit itu harus sustainable ya. Pada umumnya serat pada pabrik kelapa sawit langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler. Ini dia. Jadi dari serat-serat yang ada dibakar buat di boiler. Boilernya tadi ya untuk dalam sebuah proses kernel atau mengambil minyak itu kan boiler itu biasanya untuk pemisahan dan seterusnya itu pakai boiler ya. Banyak sekali ya. Oke. Lanjut. Nah, ada juga yang disebut sebagai cangkang ya. Cangkang itu adalah volume produksi cangkang dari pabrik sekitar 4-6% dari total TBS. Tambah lagi tuh ya tadi sekitar 30 sekian persen ditambah 4-6%-nya adalah cangkangnya. Cangkang sawit merupakan limbah yang tidak cepat untuk diuraikan oleh tanah sehingga perlu dilakukan pengelolaan atau pemanfaatan yang tepat. Cangkang yang dihasilkan dari proses produksi digunakan untuk bahan bakar pembantu serat untuk menghasilkan steam pada stasiun boiler. Jadi serat dan cangkang itu dijadikan satu untuk membakar boiler. Nah, jadi waste tadi atau byproduct-nya digunakan untuk pembakaran ya, bahan bakar untuk di boiler, untuk pemisahan dan seterusnya. Tetapi masalahnya adalah cangkang itu tidak bisa digunakan banyak. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kerak pada dinding-dinding pembakar di boiler. Kalau ada kerak di dinding pembakar boiler berarti heat transfernya tidak optimal nanti. Nah, jadi oleh karena itu penggunaan cangkang lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan serat. Nah, ini dia. Jadi apa tadi yang kita dapatkan ya, tandan kosong, lalu serat dan cangkang. Ini timbunan cangkang hasil pengolahan biji sawit. Nah, lalu ada juga yang disebut sebagai abu boiler, sisa pembakaran dari unit boiler yang berupa abu. Dari produksi abu sisa pembakaran boiler dapat mencapai 0,5% dari total berat TBS yang diperoleh. Abu boiler dapat dimanfaatkan sebagai sumber kalium untuk pemupukan. Ya, jadi banyak dari sawit ini kandungannya kalium ya kebanyakan ya, kalium. Apakah ada unsur hara yang lain? Ya, ada tentu nitrogen, NPK, fosfat ya, dan yang lainnya. Tetapi memang yang paling dominan itu adalah kalium ya. Jadi kalau di pabrik kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit, semisal dia punya pupuk itu mau efisiensi, maka dia biasanya ngurangin pupuk kaliumnya.
Kalau ngurangin pupuk kaliumnya, yang kandungan kaliumnya dikurangin, yang lainnya bisa ditingkatin ya. Nitrogen kalau hujannya bagus ya, lalu dikasih tadi apa namanya mulsa itu, jadi bisa dijaga kelembabannya. Nitrogennya mungkin lebih optimal, bisa diserap. Jadi gitu caranya. Nah, untuk limbah padat dulu, kira-kira ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau tambahan informasi. Dari tadi ada 4 terkait dengan limbah padat dulu ya. Tandan kosong, serat, cangkang, dan abu boiler. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan teman-teman sekalian? Informasi Pak. Silakan. Sepertinya masih kurang satu, solid Pak, yang limbah lumpur. Oh, oke. Lumpur ya. Yang dari pemisahan sludge dan crude oil-nya itu, dari proses decanter. Oke. Jadi sludge atau lumpur dari proses decanter ya. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, jadi dalam proses sawit itu kan dia berupaya untuk ngambil apa namanya minyaknya semakin optimal. Nah, pasti akan ada proses tersebut yang dimana nanti ada lumpur yang tersisa ya. Oke, lumpur ya. Sip. Silakan lagi, ada yang mau pertanyaan atau masukan? Cukup ya? Oke, sambil jalan ya. Oke. Boleh diminum dulu ya, kopi apa segala macam biar nggak ngantuk. Oke, lanjut ke limbah cairnya sekarang. Kalau limbah cair dari proses pengolahan kelapa sawit ke CPO, kita sebutnya POME atau Palm Oil Milk Effluent ya. Ini kalau penelitian di kampus kita yang penelitiannya POME ini Pak Abdul Kahar ya, penelitian tentang POME ini menarik sekali. Kita bisa apa namanya kolaborasi nih kalau mau misalnya penelitian tentang POME. Jadi pertama teman-teman sekalian kalau mau penelitian terkait dengan sawit ini bisa banyak nih. Yang pertama tadi limbah padatnya. Yang paling besar itu tankos ya, tandan kosong. Yang kedua penelitian tentang POME ya, tentang POME bagaimana mengolah POME-nya ini. Nah, ini yang biasanya jadi utamanya. Limbah B3 juga nanti akan ada pengolahannya bagaimana dan seterusnya ya. Jadi ini komponen dari POME antara lain dari air kondensat sisa proses perebusan, air cucian pabrik, air limbah klarifikasi. Air klarifikasi itu pemisahan. Pemisahan itu beberapa tahap ya. Karena dia mau ngambil apa namanya minyak sawitnya optimal ya. Jadi ada beberapa tahap dia. Dari proses pemisahan sludge. Nah, ini sludge yang tadi ya, lumpur serta buangan dari hidrosiklon pada stasiun inti. Hidrosiklon itu berputar, hidro itu air ya. Jadi nanti ada dalam satu sistemnya tersebut nanti ada hidrosiklon penggunaannya. Setiap ton pengolahan TBS dapat menghasilkan POME sekitar 0,6 sampai 1 meter kubik. Nah, 1 kubik lumayan tuh, besar sekali ya setiap tonnya. Jadi kalau setiap 1 hari berapa ton itu tinggal dikalikan saja per harinya itu dengan 1 kubik. 60% POME berasal dari stasiun klarifikasi, sekitar 35% dari stasiun perebusan, dan 5% berasal dari pemprosesan biji sawit menjadi inti atau kernel. Nah, jadi kandungannya karena dari tadi organik ya, dia kaya dengan apa namanya bahan-bahan organik, tapi limbah cair organik ini nggak bisa langsung dibuang ke tanaman ya atau jadi pupuk langsung, tapi harus dengan pemprosesan. Sama misalnya saja kayak tinja ya, tinja tuh kalau misalnya kita jadikan pupuk itu nggak bisa langsung buang ya, jadi tinja bisa jadi pupuk tapi langsung dibuang ke tanaman, rusak tanamannya karena tinjanya itu panas masih ya, karena ada proses apa namanya aerob anaerob, jadi dia tuh harus melepaskan dulu gas-gasnya itu menjadi metananya dilepaskan dulu. Nah, setelah sudah terurai menjadi lebih sederhana, nah itu baru bisa diserap oleh tanaman. Jadi harus ada pengolahan POME ini, tidak bisa langsung buang.
mengandung senyawa-senyawa organik dan padatan-padatan. Tanda-tanda fisik yang muncul dari limbah pome antara lain adanya bau tidak sedap dan warna yang pekat. Ya, ini pome ya. Kalau mau lihat pome itu lihat di workshop belakang ya. Nah, itu ada tuh penelitian Pak Kahar tentang pome. Bagus sekali. Jadi kalau mau penelitian tentang pome, mungkin dosen pembimbing pertamanya dari dosen teknik lingkungan, dosen pembimbing keduanya dari Pak Kahar. Nah, boleh. Nah, ini dia tadi limbah cairnya ya, 35% dari air kondensator ya. Jadi kalau tanah buah segar diterima, lalu 5% dari bahan bakunya ada uapnya, uap masak, pemanasan. Nah, air buang kondensatornya itu 35%. Pemisahan tandan buah, tandan kosongnya terpisah. Nih limbah padatnya ya. Nah, ini limbah padatnya. Nah, ini limbah cairnya salah satunya ya. Oke. Nah, limbah cair, ini limbah padatnya. Lalu nanti ada 2 proses ini setelah screw press ya, ada saringan getar dan seterusnya. Nanti akan dapat CPO. Nah, dari proses klarifikasi, nah nanti ada 60% dari sini ya, dan 35% dari sini ya. Nah, inilah kandungan dari pome ya, campuran-campuran dari beberapa proses menjadi satu. Apabila limbah cair tersebut langsung dibuang ke lingkungan, maka sebagian akan mengendap, terurai secara perlahan, menyerap ke oksigen terlarut, menimbulkan kekeruhan dan mengeluarkan bau yang tajam, hingga akhirnya dapat merusak ekosistem sekitar. Kenapa demikian ya? Jadi pome ini kandungan BOD-nya tinggi ya. Pome ini BOD-nya tinggi sekali gitu. Nah, jadi kalau dia dibuang ke air, ya badan air langsung gitu ya. Nah, pasti tentu saja nanti DO-nya turun, ya DO-nya turun. Karena BOD-nya tinggi tadi ya. Kalau DO-nya turun, akhirnya ekosistem hayati yang ada di dalam air tersebut terganggu. Dan ekosistem sekitar sungai juga ya. Jadi biasanya kan ada peralihan antara daratan dan air ini ada ekosistem khusus ya. Nah, jadi dia bisa terganggu juga. Demikian ya. Jadi pome itu masalahnya di sana. Jadi nggak bisa langsung buang ya. Parameter fisika meliputi padatan total, total solid, padatan tersuspensi, suspended solid, warna, kekeruhan, temperatur, dan juga bau. Ya, jadi TSS-nya besar, padatan tersuspensi, suspended solid ya solid ya. Jadi solid. Solidnya tinggi, warna, kekeruhan, turbidity, temperatur, bau. Nah, bau ini karena kandungan unsur haranya juga besar dan seterusnya. Nah, ini adalah yang harus kita selesaikan kalau misalnya kita mau fokus ke pengolahan pome ini. Parameter kimia BOD, COD, dan pH. Ya, tentu ya derajat keasamannya nanti akan terganggu dengan adanya pome. Ini contohnya limbah cair pabrik kelapa sawit ya pome. Biasanya ditampung. Kalau dari pome ini biasanya dia melakukan pengolahan dulu sebelum dibuang. Jadi kalau misalnya harus pengolahan dulu agar bisa digunakan ya pome ini. Apakah jadi biogas ataukah jadi pupuk atau yang lain, limbah padat, limbah cair ini nanti harus ada pengolahan dulu sebelum bisa dibuang ke lingkungan. Ini karakteristik dari limbah cair atau pabrik kelapa sawit ya. Total solidnya besar sekali ya. 11.000 sampai 78.000, tapi rata-ratanya sekitar 40.000. TSS-nya 5.000 sampai 54.000. Rata-ratanya 18.000. BOD-nya tinggi sekali ya. Rata-ratanya 25.000, COD-nya 50.000 mg per liter. pH-nya asam 4,2, kadar minyaknya tinggi 6.000-an ya. Ini sumber dari KLH 2013. Nah, ini tadi sumber-sumber limbah cair pada kelapa sawit, ada stasiun perebusan, stasiun pelumatan, kondensat dari stasiun deperikarper, kondensat dari unit penampung kernel, hidrosiklon, kernel, vibrating screen.
Nah, terakhir kalau yang oli mungkin mungkin udah pernah dibahas di limbah pengolahan limbah cair ya. Saya akan fokus ke yang spent bleaching earth ya. Jadi spent bleaching earth itu biasanya dari tanah lempung. Tanah lempung itu kalau kita belajar segitiga tanah gitu ya, tanah itu kan liat, pasir, debu ya. Nah, kalau lempung itu biasanya 50%-nya liat, 50% pasir, 50% debu. Nah, itu disebut sebagai lempung ya, sekitar tengah-tengah sini kalau di grafik gitu ya. Nah, biasanya spent bleaching earth ini digunakan untuk mencerahkan, atau kalau orang yang lain ngomong dalam literatur yang ngomong dipucatkan. Maksudnya pucat tuh warnanya pucat itu kan lebih jernih gitu ya. Nah, jadi dia menggunakan spent bleaching earth ini. Ini sebutnya bleaching ya, bleaching earth. Kalau sudah digunakan ada kata spent ya. Spent itu kan sudah dikeluarkan artinya ya. Sudah digunakan artinya. Nah, nama bendanya tuh bleaching earth. Setelah digunakan namanya spent bleaching earth ya. Spent bleaching earth ini kalau di Indonesia golongannya B3 ya. Berdasarkan peraturan pemerintah yang ada gitu ya. Saya lupa tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, ini adalah limbah B3. Tetapi kalau di negara-negara lain ini nggak masuk limbah B3 loh. Ya, jadi beberapa negara tidak menggolongkan ini sebagai B3, tetapi Indonesia menggolongkan limbah B3. Jadi sebenarnya kalau orang-orang itu banyak yang nggak tahu bahwa spent bleaching earth ini kalau di Indonesia jadi limbah B3, banyak yang menggunakannya sebagai tanah uruk. Ini yang kan dari pabrik sawit ya dijadikan tanah uruk, padahal nggak boleh ya karena bisa mengganggu ya. Jadi spent bleaching earth ini kalau sudah digunakan, yang pertamanya cerah, dia jadi gelap warnanya. Nah, jadi kayak tanah, cuma dia banyak kandungan minyaknya juga. Tapi minyaknya ini tidak bisa lagi buat konsumsi. Jadi kalau mau diolah, biasanya minyaknya itu jadikan biodiesel ya, dengan proses transesterifikasi biasanya. Nah, jadi minyak itu bisa jadi biodiesel. Nah, yang lainnya ada juga istilahnya itu reaktivasi, direaktivasi, misalnya di reaktivasi. Jadi spent bleaching earth-nya itu dijadikan putih lagi gitu. Itu namanya reaktivasi ya. Jadi spent bleaching earth-nya bisa direaktivasi. Tapi biasanya solusinya kalau B3 itu ya, kalau limbah B3 itu kalau mau dimanfaatkan kembali dia dengan izin yang ada, biasanya solusinya dua. Jadi itu jadi substitusi apa istilahnya, substitusi bahan baku kalau mau digunakan. Yang kedua, jadi substitusi sumber energi. Kalau substitusi bahan baku misalnya dijadikan apa tuh? Misalnya dijadikan bata misalnya ya. Jadi bata itu berarti kan bahan bakunya sebelumnya pasir diganti spent bleaching earth. Nah, plastik misalnya, plastik itu dianggap misalnya bahan buangan kan. Nah, kalau dijadikan substitusi bahan baku, plastiknya misalnya dijadikan aspal ya, pengganti bitumin. Bitumin itu yang merekatkan batuan-batuan di aspal tersebut yang warna hitam. Karena dia rantainya sama ya, termasuk petrokimia. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk aspal. Nah, tapi kalau yang dari oleokimia, nah jadi bahan baku yang lain, misalnya dijadikan bata ataupun bahan baku yang bisa digunakan ya, apa namanya bahan-bahan yang lain, genteng misalnya, saya kurang tahu, tapi pengetahuan saya yang udah digunakan tuh bata. Yang kedua, substitusi sumber energi, misalnya dijadikan, kalau sumber energi itu biasanya kan banyak kan jadi biopelet atau biopelet. Nah, biopelet. Pelet itu bukan bukan yang buat kalau misalnya sama lawan jenis biar suka ya, biopelet. Bukan. Pelet itu kayak makanan ikan tuh kan disebut juga pelet ya. Pelet itu sesuatu yang bubuk yang dipadatkan, itu pelet ya. Bio itu berarti dari tanaman atau tumbuhan ya. Nah, bio atau bisa juga dari, kalau kata bio itu bisa dari hewan, tapi kalau ini konteksnya adalah dari bleaching earth, biopelet.
Nah, atau jadi briquette biasanya. Nah, jadi sumber energi juga nih. Nah, jadi kalau mau penelitian terkait dengan limbah sawit yang padatannya misalnya tandan kosong, kalau yang cair pome, kalau limbah B3-nya spent bleaching earth. Nah, ini ada nih, sekarang ini lagi dibuka penelitian tentang sawit nih. Nah, salah satu temanya itu adalah tentang spent bleaching earth. Saya mau ikut tapi saya belum bisa karena saya belum punya pengalaman di sawit ya, cuma tahu saja. Nah, rencananya kalau teman-teman sekalian punya ketertarikan terkait dengan penelitian terkait dengan limbah B3 yang sawit ataupun tankos ataupun pome, nah itu bisa coba kontak dosen-dosen di teknik lingkungan, saya, Pak Edi ataupun dosen yang lain. Nah, kalau terkait dengan limbah cair bisa Pak Busyairi dan lainnya, ya bisa saja. Nah ini jadi itu yang bisa dilakukan. Nah ini secara umum ya, kita nggak perlu terlalu dalam di sini karena ini domainnya teknik kimia ya. Tapi ini pada intinya ya, pertama tandan buah segarnya itu 100% direbus, lalu dirontokkan, ada pengadukan. Nanti kalau ada yang limbah-limbahnya masuk ke pengumpul limbah cair, lalu nanti ada proses penyaringan, setelah dipres, disaring, diklarifikasi. Nah, kalau diklarifikasi dipisahkan antara minyak dan air bertahap-tahap agar minyak yang didapat ambil banyak, lalu diproses vakum, ya divakum, diambil minyaknya. Ini disebut CPO. Nah, kalau yang limbah padat dikeringkan bisa jadi pupuk, bisa jadi mulsa, kalau tandan kosongnya, ya dan seterusnya. Purifier. Nah, nanti endingnya adalah di limbah cairnya. Jadi seluruh limbah-limbah cair itu dijadikan satu, namanya pome. Nah, kalau proses yang lain, nah ini misalnya saja ini yang untuk palm kernel tadi ya, palm kernel oil. Nah, ini jadi ada prosesnya juga, ada proses boiler apa segala macam. Nah, nanti bisa dipisahkan antara minyak kernel dan lainnya. Nah, ini secara umum ya terkait dengan proses terbentuknya limbah kelapa sawit. Jadi ada limbah padat, bleaching nanti di sini juga ada bleaching. Nah, jadi utamanya itu adalah limbah padat yang perlu kita atasin ya, limbah cair, pome, lalu partikulat meternya, fly ash, bottom ash, apa segala macam ya. Satu lagi adalah B3. Kalau di sini adalah spent bleaching earth. Pengusaha-pengusaha sawit biasanya nggak mau golongkan SBE ini, dia sudah ngusulin nih ke pemerintah, SBE itu jangan digolongkan B3 lah, karena repot ngurusinnya gitu ya. Tetapi pemerintah untuk sementara ini masih masukkan ke SBE ini ke ke B3 karena dia kalau B3 kita sebut B3 berarti kan bahan berbahaya dan beracun ya. Salah satunya itu eksplosif karena kandungan minyaknya besar, jadi khawatir bisa terbakar. Ya, itu dia. Mungkin demikian ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan jenis, proses, dan sumber dari limbah di sawit. Sebelum saya buka sisi diskusi, ini ada yang menarik nih buat kalian. Nah, ini ada program kreativitas mahasiswa ya. Jadi jikalau kalian tertarik misalnya saja penelitian terkait dengan bidang lingkungan, kalian bisa ngajukan di sini PKM riset ya. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Mana nih? Banyak banget nih. Nah, kalian bisa searching ya. Nah, nih ada bidangnya riset ya. Jadi kalau kalian tertarik, nah, ada yang bidangnya riset. Nah, jadi nanti bisa dapat dana itu sekitar 5 sampai 10 juta. Kalau tembus ya. Nah, ini jumlah pesertanya satu kelompok 3 sampai 5 orang. Jadi kalau kalian tertarik, nanti dosen pembimbingnya bisa dari dosen teknik lingkungan. Nah, itu sangat terbuka sekali ya. Kalau kalian punya ini salah satu tema yang menarik tuh ini terkait dengan sawit ini ya, karena apalagi bidang kita ini sawit ini teknik lingkungan dan di daerah tropis ini sangat besar sekali potensinya ya. Jadi kita ngatasin limbahnya, limbah padat, limbah cair, partikulat meternya, bottom ash, fly ash, ataupun misalnya saja terkait dengan SBE tadi ya, spent bleaching earth. Nah, kalian bisa buat penelitian. Jadi mumpung masih semester 6 ataupun mau proses untuk PKKKN,
Ini nanti misalnya kalau ini kalian berhasil, ini bisa dilanjutkan jadi skripsi nanti nih. Nah, saya sih gambarnya gitu sih. Jadi peluang skripsi kalian juga bisa di sini nih, di penelitian tentang sawit kalau tertarik ya. Nah, tema penelitiannya ini kalian bisa buka apa namanya tentang proposalnya bagaimana dan seterusnya ini di PKM. Satu lagi sebenarnya ada penelitian yang menarik ya terkait dengan program Grand Riset Sawit. Nah, kebetulan nih. Tapi ini nanti bagian dari dosen ya kalau kalian mau tertarik ya. Syaratnya itu adalah pernah penelitian tentang saya belum ada, misalnya sama Pak Kahar atau segala macam. Nah, ini tema yang lagi diajukan ini adalah tentang SBE tadi yang saya sampaikan ya. Nah, jadi mumpung masih fresh sekali ini pelajaran kuliahnya, jadi bisa diimplementasikan ya, bisa jadi. Terus pemanfaatan sisa-sisa panen maupun limbah. Nah, kalau ada yang tertarik bisa hubungin saya ataupun dosen-dosen yang lain. Bisa kita buatkan nanti bimbingan untuk program PKM kalau mau tertarik penelitiannya tentang sawit ya, pengolahan limbah sawit dan seterusnya. Jadi gambarannya kalau misalnya dari PKM kah nanti atau dari PKL ataupun misalnya saja nanti ada mata kuliah DTLT ya untuk bikin alat. Nah, dari sini kalian bisa dapat tema-tema penelitian. Semester ini yang angkatan 2016 itu paling cepat lulusnya itu sekitar 5 tahun paling cepat. Lama sekali ya. Nah, kalian yang angkatan 2018 mudah-mudahan bisa tepat waktu ya, 4 tahun lulusnya. Nah, yang angkatan 2017 ini sudah mulai nih, sudah mulai proposal, sudah dalam penelitian ya. Mudah-mudahan mereka bisa selesai di akhir semester ini. Jadi tepat 8 tahun. Jadi kalau kalian lulusnya tepat waktu ya, kami dari prodi ataupun dari dosen-dosen prodi ini membuka peluang bagi kalian nih. Jadi kan kalau dana penelitian nggak punya nih, dari program kreatif mahasiswa bisa dapat dana penelitian nih. Nah, kalau bagus bisa lanjut ke skripsi. Mungkin itu dulu ya bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya buka sesi diskusi atau mau tanya jawab. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Silakan, siapa? Habib, Pak. Siapa? Habib. Habib. Oh, Habib. Silakan Habib. Apakah kan itu ada pasca panen, Pak, untuk sawit itu. Itu lahannya gimana, Pak? Apakah bisa ditanam sawit baru atau seperti apa? Atau dilakukan reklamasi setelah itu? Terima kasih. Oke. Ini kalau misalnya sawitnya sudah selesai, mau diapain nih? Bisa reklamasinya gimana? Ya, jadi kalau misalnya sawit biasanya memang unsur haranya hilang ya. Unsur haranya hilang. Jadi kalau mau digunakan untuk yang lain, orang biasanya nimbang-nimbang dulu nih. Mau diapain nih lahan sawitnya. Biasanya sih kalau dia sustainable lahan sawitnya, dia nggak kayak tambang ya. Kalau tambang itu kan apa namanya, batu baranya habis, kita nggak bisa gunakan lagi. Beda kalau sawit-sawit ini, selama dia bisa sustainable, dia bisa terus produksi ya, terus produksi dan seterusnya. Memang ada waktunya dan seterusnya. Tapi kalau selama apa namanya pengolahan sawitnya itu baik gitu ya, nutrisinya dijaga dan seterusnya, sawit bisa tumbuh dan maka dia cenderung nggak kayak tambang ya, harus reklamasi. Makanya jarang sekali kita sebut apa namanya, biasanya reklamasi lahan tambang. Kalau reklamasi lahan sawit berarti rugi sawitnya ya kalau mau dibagi, karena pembukaan lahan sawit itu biasanya kan perlu, kalau yang murah sih orang biasanya pembakaran kan ya, dibakar, nggak land clearing itu dibakar biasanya, itu yang berbahaya ya, biasanya banyak hewan-hewan endemi setempat itu mati. Nah, tapi kalau sawit biasanya sih cenderung kalau sawit itu dia berkelanjutan, jadinya dia digunakan terus agar bisa. Jadi kalau mau digunakan lagi high cost gitu. Mungkin demikian ya. Silakan teman-teman. Ada yang punya Pak, pengalaman tentang sawit atau gimana? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Agrian. Kalau kan sawit itu kan memang butuh air yang banyak gitu ya. Ya. Misalnya seandainya dia terendam
lahan sawitnya terendam banjir yang parah gitu bisa tumbuh, Pak? Lahan sawit terendam banjir. Iya. Nah, biasanya udah diperkirakan nggak akan banjir ya. Jadi udah sudah direncanakan. Jadi kalau bangun lahan sawit itu bukan sekedar kayak bangun rumah di Samarinda ya. Kalau Samarinda kan memang sering banjir. Jadi sekarang itu kata Samarinda itu kan sama rendah ya. Dulu filosofinya tuh ya. Jadi tidak boleh bangun rumah lebih tinggi dibandingkan rumah yang lain. Rumahnya itu di sekitar Karangmungus. Sekarang nggak boleh kan Karangmungus ya. Saya orang asli orang Samarinda ya. Jadi sama rendah itu maksudnya itu adalah tidak boleh bangun rumah lebih tinggi dibandingkan yang lainnya dan tidak boleh merasa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Secara filosofis seperti itu. Kalau sekarang Samarinda nggak boleh kasih nama Samarinda, aturannya sama tinggi ya, karena balapan meninggikan rumah kan. Jadi kalau sawit dia udah direncanakan memang, jadi agar tidak banjir dan seterusnya. Nah, tetapi pada dasarnya ya kalau in case terjadi banjir misalnya, bagaimana? Nah, biasanya tanaman itu punya daya tahan terhadap kondisi ekstrim pada kondisi tertentu. Kalau dia itu bibit unggul, ya dia cenderung lebih banyak tahan ya. Tapi kalau tidak bibit unggul, dia akan cenderung mudah mati karena hama atau karena kondisi lingkungan seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Adrian. Silakan yang lain. Ada mungkin pengalaman rumahnya yang dekat sawit gitu ya. Bagaimana limbahnya diatasin dan seterusnya. Jadi inputan bagi kita semua. Atau dekat rumah yang mau sawit. Saya mau penelitian Pak tentang sawit. Wah ini menarik sekali nih. Silakan teman-teman. Izin Pak. Silakan. Siapa nih? Rifki ya? Iya. Ya silakan Rifki. Jadi sebelumnya saya pernah dengar isu kalau kelapa sawit itu merupakan salah satu penyebab banjir di kawasan selatan. Nah itu mitos atau fakta Pak? Kalau menurut dari pandangan Bapak? Sawit jadi banjir gitu? Penyebab banjir. Sawit penyebab banjir, oke. Ya. Oke, kalau kita belajar siklus hidrologi masih ingat ya, siklus hidrologi diawali dengan proses penguapan ya. Lalu terjadi kondensasi awan. Lalu ketika kondensasi menjadi jenuh, lalu terjadi presipitasi atau hujan. Hujan di permukaan bumi ya. Kalau penguapan kan banyak ya, ada penguapan itu ada transpirasi, ada evaporasi ya kan ya. Kalau keduanya transevaporasi ya kan ya, masih ingat ya? Penguapan menjadi awan kondensasi, lalu jenuh, akhirnya jadi presipitasi ya. Hujan. Ketika hujan jatuh di permukaan tanah, dia ada yang infiltrasi masuk ke tanah. Kalau yang tidak infiltrasi maka dia terjadi runoff. Ya kan ya? Runoff itu adalah mengalirnya di atas permukaan menuju, intinya itu adalah menuju badan air. Oke ya. Tapi kalau ada vegetasi maka itu mempermudah terjadinya infiltrasi air ke dalam tanah. Jadi secara teoritis kalau misalnya saja tutupan lahan berkurang, ada lahan-lahan yang tidak tertutupi, maka erosi tinggi. Nah, jadi peluang terjadinya sebuah penumpukan air itu sangat besar. Karena dalam konsep hidrologi kita tahu bersama, air itu jumlahnya tetap, dia cuma berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu fase ke fase yang lain. Iya kan ya? Jadi air itu di dunia ini selalu tetap, ya 70% dari bumi ini kan air gitu ya. Jumlah tetap, dia cuma berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu fase ke fase yang lain. Di misalnya nih, di sekitar kita nih, sekitar saya nih, ada air nggak? Ada, dalam fase gas. Ya kan ya? Ada yang fasenya cair. Ada yang fasenya padat, kalau padat jadi es. Nah, misalnya kalau kita punya botol yang masuk ke dalam kulkas, kita keluarkan. Yang dalamnya ada esnya gitu ya, dimasukkan di freezer, kita keluarkan. Di luarnya itu mengembun kan? Di luarnya itu mengembun. Airnya itu dari mana? Dari dalam botol. Tembus botolnya? Bukan. Kenapa? Karena di udara di sekitar kita ada mengandung air. Ketika dia terpapar dengan permukaan es kita itu, dia akhirnya terjadi pengembunan karena perbedaan tekanan suhu. Jadi air yang ada di embun yang di di botol es kita itu bukan karena dari dalam botol es, tetapi karena dari udara, ya kan ya. Jadi air itu selalu tetap jumlahnya. Nah, jadi intinya adalah kalau berkurangnya vegetasi, maka tutupan lahan, maka akan meningkatkan erosi. Nah, jadi kalau angkanya, maka kita harus dengan penelitian ya, tidak bisa dengan asumsi saja. Nah, tapi secara teoritis seperti itu. Jadi kalau mengurangi vegetasi atau tutupan lahan akan meningkatkan erosi.
Kalau di Samarinda yang paling besar ya tambang ya, tambang. Kalau tambang itu nggak ada tutupan sama sekali kan ya, terbuka, open pit lagi, gitu. Jadi kalau open pit, run off-nya tinggi. Nah masalahnya run off ini tidak hanya bawa air ternyata, dia bawa apa? Bawa padatan. Jadi kalau bawa padatan, air semakin keruh dan seterusnya, itu karena faktor run off, begitu. Jadi begitu ya Rifki, secara umum saya jawabnya seperti itu. Jadi kalau berkurangnya vegetasi, maka peluang terjadinya run off besar. Kalau terjadi run off, maka kemampuan drainase ataupun saluran itu untuk menyangga air yang banyak, dia terbatas konsentrasi, maka dia terjadi luapan atau limpasan. Mungkin demikian. Silakan teman-teman sekalian, masih ada waktu nih. Atau ikan sepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ya. Ada yang mau disampaikan? Pengalaman-pengalamannya terkait dengan sawit dan seterusnya. Saya mau sekali nih kalau ada yang mau penelitian tentang sawit nih. Nah, ini sangat sesuai dengan tropical studies. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau penelitian tentang sawit nih, menarik nih. Kalau di rumahnya ada sawit, Pak, ada tanah kosong, saya mau selesaikan masalahnya. Nah, gitu. Nanti kita bawa ke lab, kita bagaimana solusinya. Limbah padat, limbah cair, ataupun B3-nya, diatasin boleh. Asal punya akses. Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan. Izin Pak bertanya. Silakan. Siapa nih? Rama ya? Ya, cuma maaf sebelumnya mungkin bukan tentang matkul ini Pak. Ya. Nah, jadi saya mau tanya tadi kan ada info-info beredar di kami tentang KKN ini Pak ya. Oh, oke. Ada infonya ini bahwa daerah KKN ini nanti dimasukkan, baru kita itu dikelompokkan berdasarkan kedekatan lokasi. Nah itu lokasi KKN ya Pak, lokasi potensial yang ingin kita pilih, bukan Betul, alamat. betul, Kita betul. sebagai Ya betul. Jadi sama gini. 8 orang. Apalagi Rama, itu aja Jadi kan? tidak maksimal 10 ya Pak. Gimana Rama? Apalagi tadi lokasi KKN terus apa lagi tadi? Anggotanya sama maksimal anggota kelompoknya Pak. Ya. Pertama untuk lokasi KKN ya, kebetulan saya diminta tolong sama Pak WD1 untuk KKN lagi. Jadi di periode kali ini sudah ada websitenya ya, kita uji coba di semester yang lalu. Kalau semester lalu cuma 3 kelompok, biasanya kalau genap ini banyak kelompoknya. Jadi kalian mendaftar melalui sistem, lalu nanti memasukkan lokasi KKN. Semakin detail lokasi KKN, semakin mudah saya untuk memplotkan berdasarkan kelompoknya ya, kelompoknya berdasarkan kedekatan lokasi. Jadi nanti dimasukkan, diinputkan, nanti bisa pakai Google Maps ya, itu nanti titiknya di mana, jadi akan memudahkan. Jadi semakin jelas lokasi KKN-nya semakin mudah untuk saya memplot. Nah, jadi begitu. Dan minimalnya memang betul 8 orang dan 2 prodi minimal. Ya, 8 orang. Kalau misalnya jumlahnya lebih dari, misalnya pembaginya itu kurang dari 8, misalnya kurang dari 8 orang, atau lebih dari 8 orang, itu nanti kebijakan Pak WD1. Saya cuma nunjukin datanya aja nanti ke beliau. Pak, ini lebih dari 8 orang deh kayaknya, atau kurang dari 8 misalnya. Misalnya satu kelompok ternyata cuma 7 orang gimana. Atau lebih dari 8 nih, sudah yang lainnya udah full gimana. Itu nanti kebijakan Pak WD1, tapi aturannya di panduan akademik seperti itu ya. Kalau yang semester lalu karena uji coba jadi 10 orang, karena totalnya itu semester lalu itu 29 orang. Nah, jadi dibaginya 3 kelompok biar pas. Jadi ada yang 10, ada yang 9. Semester lalu seperti itu. Tapi sekarang dikembalikan kepada aturan akademik. Ya, mungkin demikian ya. Ada lagi nggak terkait KKN? Ini kalian yang KKN ya? Ini kebetulan ada juga nih yang nanya, Pak, 175.000-nya buat apa, Pak? Nah, nih ya. Tapi saya jelaskan seharusnya nanti disosialisasi ya.
Ada yang nanya dari teknik industri, Pak 175-nya apa? Kan online sekarang Pak. Nah, jadi sebagai informasi, saya ini cuma penyelenggara KKN. Jadi seluruh uang kalian itu nanti dikumpulkan prodi, nanti disetor secara komunal ke rekening negara. Nah, biasanya dari negara itu nanti ngasih ke kitanya itu udah dalam bentuk apa namanya barang, ATK, apa namanya honor dan seterusnya. Tetapi itu biasanya di keuangan yang ngatur, begitu ya. Jadi itu memang sudah di aturan akademik, aturan panduan KKN, jadi 175.000 itu, tapi bukan di sini ya seharusnya saya menyampaikan ya, nanti di sosialisasi penggunaannya itu. Jadi uangnya itu agar mudah dikontrol, jadi di prodi, nanti prodi kalau sudah nerima uangnya, misalnya namanya siapa, orangnya siapa, itu nanti dikasih ke apa namanya operator website ini. Jadi kalau kalian sudah ngisi pendaftaran dan sudah bayar, itu nanti bisa dikelompokkan. Kalau belum dibayar, nanti dia nggak bisa dikelompokkan. Dan yang bisa ngeklik itu cuma operator. Saya nggak bisa. Saya cuma bisa ngelompokkan aja. Nah, begitu jadi prosesnya. Tapi itu nanti saya sampaikan nanti detailnya di sosialisasi. Sosialisasinya setelah tanggal 12. Gitu ya. Tanggal hari Senin rencananya nanti. Pak, mau tanya lagi, Pak. Mau tanya terkait KKN juga, Pak. Kalau misalnya Ya. Nggak apa-apa deh. pendaftarannya sudah lewat dari tanggal 12, apakah masih ada jangka waktu untuk mendaftar lagi? Karena mungkin Ya. dari saya dan mungkin ada teman-teman lain yang mungkin ada susah di administrasi, Pak. Apa yang susah, Kan? Kalau dari saya, kemarin KHS saya masih belum dikeluarkan, Pak. Kenapa belum keluar? Masih ada tunggu lagi yang satunya, Pak. KHS. Yang sementara nggak ada KKN-nya ada kah? Misalnya jadi yang penting itu ada bukti bahwa di KRS-nya ada KKN-nya gitu aja. Walaupun masih ada perubahan nggak apa-apa. KHS, Pak. KHS. Kartu hasil studi. Iya. Buat bikin transkrip maksudnya ya? Iya, Pak. Nah gini, kalau diskresi dari saya, kan syarat KKN itu 110 SKS. Dibuktikan dengan transkrip, dijumlahkan 110. Jadi transkrip dan KRS yang berjalan, kartu rencana studi yang berjalan. Jadi kalau ditotalkan 110. Misalnya transkripnya belum keluar, gimana Pak? Kalian jadikan satu kartu hasil studi kalian, jadikan satu file, upload di situ. Kompres supaya nggak besar. Jadi nanti kalau saya hitung jumlahnya 110. Begitu, kalau udah darurat. Gitu ya. Intinya itu sesuai peraturan akademik, 110 SKS, IPK enggak ya? Enggak ya. Pokoknya 110 SKS, syarat-syaratnya UKT, dan di KRS-nya memprogramkan KKN. Begitu. Ada lagi? Silakan. Berarti Pak, kan tanggal 12 kan terakhir pendaftaran. Ya. Kan kayak mungkin tadi kan saya gitu kan belum transkrip Pak nilai transkrip itu KKS. Berarti kayak gitu tadi Pak ya, digabungin KRS-nya. Ya, jadi misalnya contoh ya, ada bukti yang tidak bisa ditunjukkan. Kan transkrip itu ingin menunjukkan jumlah SKS 110. Jadi dikumpulkan seluruh KRS-nya. Jadi bisa terbukti bahwa KHS-nya ada sudah ngambil 110 SKS. Yang kedua, misalnya UKT belum bayar Pak, lagi penundaan. Tunjukkan suratnya kalau ada penundaan. Jadi bukti UKT-nya bisa dengan surat penundaan. Atau misalnya saya dapat beasiswa Pak, buktikan kalau UKT-nya itu diganti dengan beasiswa. Ada beasiswa tertentu misalnya, saya katanya ada beasiswa afirmasi dan seterusnya. Jadi itu yang dilampirkan sebagai pengganti UKT, bahwa saya udah bayar UKT tapi dibayar lewat beasiswa. Jadi surat tertentu harus dibuktikan dengan surat yang lain yang equal gitu ya. Membuktikan. Jadi transkrip itu membuktikan SKS-nya 110. Lalu UKT udah bayar kuliah, KRS bahwa sudah ada program KKN-nya. Mungkin demikian ya. 3 itu sih yang utama. Sama foto. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Dian. Pak, izin bertanya. Iya, Dian, siapa? Yes, silakan. Jadi kan tadi itu Pak, kalau kita ini kayak ngisi buat